Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Rama Saputra dengan NIM 2003 111000090 dari kelas Agroteknologi C. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu simptomatik. Simptomatik merupakan bagian dari fitipatologi yang melukiskan, menyelidiki, dan membanding-bandingkan gejala penyakit pada tanaman. Gejala penyakit tanaman ini biasa disebut sebagai simptom. Kenapa simptom bisa muncul? Karena adanya akibat dari serangan penyakit pada tanaman tersebut. Gejala-gejala penyakit atau simptom pada tanaman dibagi menjadi 3 tipe, yaitu nekrotik, hipoplastis, dan hiperplastis. Untuk nekrotis, yaitu diakibatkan oleh rusaknya sel atau matinya sel. Sedangkan untuk hipoplastis yaitu disebabkan oleh terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel pada tanaman. Dan untuk hiperplastis yaitu disebabkan karena adanya pertumbuhan yang melebihi batas normal. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan jenis-jenis penyakit yang diderita oleh tanaman berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di sekitar saya. Nah, pada tanaman pertama saya menggunakan tanaman Calathea. Di sini adalah tanaman Calathea. Di sini terlihat tanaman Calathea tersebut mengalami penyakit dengan gejala nekrose. Nah, kenapa kok disebut mengalami gejala nekrose? Di sini dijelaskan bahwa terdapat bercak-bercak spot, yaitu matinya jaringan sel. Nah, di sini terlihat kecil-kecil. Di sini sel-sel ini sudah mati sehingga tanaman tampak mencoklat. Dan ini merupakan tanda-tanda yang sangat parah, sudah terbilang parah nekrosenya. Nah, nekrose pada tanaman Calathea ini dimulai dari tepi daun. Nah, kenapa dari tepi daun? Dapat dipastikan bahwa pada tanaman ini mengalami kekurangan unsur kalium sehingga nekrose terjadi melalui tepi-tepi daun, sehingga menyebabkan matinya sel. Dan lebih parahnya lagi bahkan dapat membuat sel pada daun mati seperti daun berikut ini. Pada tanaman kedua, saya mengambil contoh pada tanaman yang memiliki nama latin Aglonema. Nah, ini adalah tanaman tersebut. Kenapa bisa saya masukkan pada gejala ini? Karena tanaman ini memiliki gejala hipoplastis. Lebih tepatnya terkena penyakit kerdil. Adapun pernyataan-pernyataan yang dapat mendukung kenapa saya dapat mengklasifikasikan tanaman tersebut terkena penyakit kerdil. Tanaman ini sudah ada di pot ini sudah sejak lama, namun pertumbuhannya terhambat sehingga ukuran pada tanaman tersebut serta bobotnya yaitu tetap sama. Ataupun kalaupun dia tumbuh, pertumbuhan tersebut sangat-sangat kecil dapat diukur karena tanaman tersebut sekilas tampak sama seperti waktu berada di pot ini. Penyakit kerdil ini bisa disebabkan oleh yang namanya virus. Ketika virus menginfeksi penyakit ini, tanaman ini akan terhambat langsung untuk pertumbuhannya dan perkembangannya. Tanaman ketiga saya menggunakan tanaman lidah mertua. Di sini terlihat bahwa tanaman ini memiliki lubang-lubang pada daunnya. Nah, di sini lubang-lubang ini disebabkan oleh gejala lanjutan dari nekrose, yaitu perforasi. Kenapa kok bisa disebut perforasi? Karena nekrose merupakan matinya sel-sel, sedangkan perforasi merupakan sel-sel yang telah mati akibat nekrose akan rontok jatuh sehingga membentuk lubang-lubang pada tanaman lidah mertua ini. Dan lidah mertua ini memiliki nama ilmiah yaitu Sansevieria. Pada tanaman keempat, saya masih menggunakan contoh lidah mertua yang bernama latin Sansevieria. Nah, kenapa saya pakai tanaman lidah mertua? Karena di sini juga menunjukkan gejala klorosis. Nah, apa itu klorosis? Klorosis yaitu hilangnya sel hijau pada tanaman tersebut. Nah, hilangnya ini bisa berubah dari hijau menuju kepucatan hingga sampai mengalami kekuningan. Di sini terlihat bahwa di sini berwarna kuning, sedangkan pada daun yang lainnya berwarna hijau pekat. Nah, klorosis ini bisa disebabkan karena kekurangan unsur sulfur dan magnesium. Jelasnya di sini terlihat berwarna kuning, sedangkan
pada daun yang lain berwarna hijau pekat. Di sini juga berwarna kuning karena ini mengalami klorosis. Pada kesimpulan kali ini, dapat disimpulkan bahwa gejala penyakit dibedakan menjadi 3, yaitu nekrotik, hipoplastis, dan hiperplastis. Nah, dari pengamatan praktikum tadi disebutkan bahwa ada beberapa jenis tanaman yang mengalami gejala penyakit, yaitu dapat disebutkan sebagai penyakit nekrosis, lalu klorosis, dan kerdil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.